Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini, sahabat channel Lansia Sehat? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, dan tetap ceria menjalani hari-harinya. Pada kesempatan yang sangat baik ini, izinkan kami menyapa dan mengajak ngobrol lagi dalam suasana yang penuh kehangatan dan kepedulian. Sahabat channel Lansia Sehat, sebelum kita mulai pembahasan hari ini, coba yuk tuliskan di kolom komentar dari kota atau daerah mana sahabat berasal. Apakah dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, atau mungkin dari luar negeri? Kami sangat senang membaca komentar sahabat semua, karena itu membuat kita merasa semakin dekat walau berada di tempat yang berjauhan. Tak lupa juga, sebutkan usia sahabat saat ini ya. Apakah usia sahabat saat ini sudah 60 tahun, 65, atau bahkan 75 tahun ke atas? Siapa tahu ada juga yang baru memasuki usia pensiun dan baru pertama kali mampir ke channel Lansia Sehat ini. Selamat datang dan selamat bergabung untuk sahabat baru kita. Kami ingin bertanya dengan penuh perhatian. Bagaimana kondisi kesehatan sahabat akhir-akhir ini? Apakah tubuh terasa bugar dan ringan? Apakah tidur malam sahabat sudah nyenyak dan tanpa gangguan? Bagaimana kondisi tekanan darah, gula darah, dan kolesterol? Semoga semua dalam keadaan baik. Ya, tapi kalaupun sahabat sedang merasa kurang sehat, jangan khawatir, karena di sini kita akan sama-sama belajar menjaga kesehatan secara alami, perlahan namun pasti, dan tentu saja sesuai dengan anjuran medis dan nasihat para dokter. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati dan sayangi, setiap usia memiliki tantangan kesehatan yang berbeda. Ketika kita sudah memasuki usia 60 tahun ke atas, maka tubuh kita akan mengalami banyak penyesuaian. Metabolisme tidak secepat dulu. Fungsi ginjal dan hati melambat, daya cerna menurun, bahkan tulang mulai melemah dan daya tahan tubuh tidak sekuat saat usia muda. Itulah sebabnya, pada usia lanjut, kita harus lebih cermat dan hati-hati dalam memilih makanan. Bukan hanya soal jumlahnya, tapi juga jenisnya. Banyak orang berpikir bahwa sayur itu pasti sehat, dan memang benar bahwa sebagian besar sayur sangat baik untuk tubuh. Namun, yang sering tidak disadari adalah, tidak semua sayur cocok untuk lansia. Bahkan ada beberapa jenis sayuran yang justru bisa berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan atau dengan cara yang salah. Ya, sahabat, ini mungkin terdengar mengejutkan. Tapi kenyataannya, ada beberapa jenis sayuran yang memiliki kandungan tertentu yang bisa memperparah kondisi kesehatan lansia, terutama jika sahabat memiliki penyakit penyerta seperti gangguan ginjal, asam urat tinggi, tekanan darah rendah, atau masalah tiroid. Sebagai contoh, pernahkah sahabat mendengar bahwa bayam ternyata mengandung senyawa oksalat yang bisa memicu pembentukan batu ginjal jika dikonsumsi terus-menerus tanpa variasi? Atau bahwa daun singkong, meskipun terkenal kaya akan nutrisi, ternyata bisa menyimpan senyawa sianida dalam jumlah kecil yang berbahaya jika tidak dimasak dengan benar? Atau mungkin sahabat pernah merasa kembung dan tidak nyaman setelah makan kubis mentah? Nah, semua itu bukan mitos, tapi fakta yang telah dibahas dalam berbagai jurnal medis dan juga menjadi perhatian para dokter, terutama dokter gizi dan ahli geriatri yaitu dokter spesialis yang menangani kesehatan lansia. Melalui video ini, kami ingin menyampaikan informasi yang tidak hanya berdasarkan pengalaman, tapi juga berdasar pada pendapat para dokter dan peneliti kesehatan lansia. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberi wawasan dan bekal agar sahabat bisa tetap makan sayur dengan cerdas dan sehat. Sahabat channel Lansia Sehat, kami juga menyadari bahwa banyak dari sahabat yang ingin hidup sehat dengan cara yang alami. Maka dari itu, penting untuk tahu sayuran mana yang baik untuk tubuh lansia dan mana yang perlu diwaspadai. Dengan begitu, sahabat bisa tetap makan enak, bergizi, dan sekaligus menjaga tubuh tetap kuat dan sehat. Nah, sebelum kita masuk ke daftar 7 sayuran yang dianggap berbahaya untuk lansia, mari kita pahami dulu mengapa tubuh lansia memiliki reaksi yang berbeda terhadap makanan tertentu. Karena memahami tubuh kita adalah langkah awal menuju hidup yang sehat dan berkualitas. Tapi sebelum itu, mari sejenak kita berdoa bersama. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menyembuhkan, kami mohon lindungilah seluruh sahabat channel Lansia Sehat yang menonton video ini. Berikan kesehatan yang baik, kekuatan jasmani dan rohani, jauhkan mereka dari segala penyakit yang berat maupun ringan. Berikan kemudahan dalam menjaga pola makan, rutinitas sehat, dan jauhkan dari makanan yang merugikan tubuh mereka. Jadikan usia senja ini sebagai masa yang berkualitas, penuh keberkahan, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
Terima kasih sahabat semua yang sudah menonton dan setia mengikuti video dari channel Lansia Sehat. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe jika sahabat merasa video ini bermanfaat. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya seputar kesehatan lansia. Setelah ini, di bab selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam mengapa tidak semua sayur itu aman untuk tubuh lansia, dan apa sebenarnya yang membuat beberapa sayur bisa menimbulkan efek samping, padahal saat muda dulu kita bisa memakannya dengan bebas. Mari lanjut ke bab berikutnya agar sahabat makin paham dan tidak salah pilih sayur. Jangan kemana-mana ya. Bab 2. Penjelasan ilmiah mengapa tidak semua sayur aman untuk lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami pentingnya berhati-hati dalam memilih jenis sayuran, maka kini saatnya kita menelaah lebih dalam. Mengapa tubuh lansia tidak bisa lagi memperlakukan makanan, termasuk sayuran, seperti saat muda dulu? Kenapa ada sayuran yang dulunya kita makan setiap hari tanpa masalah, tapi sekarang justru bisa menimbulkan gangguan kesehatan? Mari kita bahas secara menyeluruh dan terstruktur, berdasarkan pandangan medis dan logika tubuh yang telah mengalami penuaan. 1. Perubahan fisiologis tubuh lansia. Tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Namun seiring bertambahnya usia, terutama saat menginjak usia 60 tahun ke atas, berbagai sistem tubuh mulai mengalami penurunan fungsi. Penurunan ini bukan berarti tubuh kita rusak, tetapi lebih pada melambatnya kemampuan kerja organ dan jaringan tubuh. Kondisi ini memengaruhi cara tubuh menerima, memproses, dan memanfaatkan berbagai jenis makanan, termasuk sayuran. Berikut beberapa perubahan utama pada tubuh lansia. Sistem pencernaan melambat. Perut dan usus besar tidak seaktif dulu. Pergerakan usus yang lebih lambat membuat proses pencernaan dan penyerapan nutrisi lebih lama dan rentan menyebabkan sembelit. Beberapa jenis sayur dengan serat kasar bisa jadi memperparah kondisi ini. Fungsi ginjal menurun. Ginjal pada lansia tak seefisien saat muda dalam menyaring zat sisa dan racun. Sayuran yang mengandung oksalat tinggi atau zat purin bisa membebani ginjal dan menyebabkan batu ginjal atau asam urat. Produksi asam lambung berkurang. Asam lambung membantu mencerna makanan. Jika produksinya rendah, maka makanan akan sulit diurai. Sayur tertentu seperti kol, brokoli, atau kubis bisa menyebabkan gas berlebihan dan membuat perut kembung. Massa otot menyusut. Akibatnya, kebutuhan energi dan nutrisi juga berubah. Sayuran yang tinggi antinutrien seperti goitrogen, zat pengganggu tiroid, akan memperlambat metabolisme dan memperburuk kondisi jika tidak diolah dengan benar. 2. Kandungan senyawa alami dalam sayur yang bisa jadi berbahaya. Sayuran memang sumber vitamin dan mineral. Tapi perlu diketahui, sayur juga memiliki senyawa pertahanan alami yang berfungsi melindungi diri dari hama, penyakit, dan kerusakan. Sayangnya, beberapa senyawa ini dapat berefek negatif jika dikonsumsi berlebihan oleh manusia, terutama oleh lansia. Beberapa kandungan yang perlu diwaspadai. Oksalat banyak terdapat pada bayam, bit, dan daun singkong. Oksalat berikatan dengan kalsium di tubuh dan membentuk kristal kalsium oksalat yang bisa memicu batu ginjal. Bagi lansia dengan fungsi ginjal menurun, ini sangat berisiko. Sianida alami. Daun singkong dan rebung mengandung glikosida sianogenik yang bisa berubah menjadi sianida jika tidak dimasak dengan benar. Sianida adalah racun kuat yang bisa mengganggu sistem saraf dan metabolisme tubuh. Goitrogen terdapat dalam kubis, brokoli, dan kale mentah. Zat ini mengganggu penyerapan yodium di kelenjar tiroid, berisiko menimbulkan pembengkakan leher, gondok, atau hipotiroidisme, terutama jika dikonsumsi mentah atau berlebihan. Solanin ditemukan pada terong, tomat hijau, dan kentang mentah. Solanin adalah senyawa beracun yang bisa menyebabkan mual, pusing, dan masalah saraf jika tubuh tidak mampu menetralkannya. Lansia lebih rentan karena sistem detoksifikasi melemah. Purina terdapat dalam kangkung, bayam, dan daun pepaya. Zat ini dapat meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh dan memperparah kondisi penderita rematik atau gout. 3. Interaksi sayur dengan obat-obatan. Satu hal yang sering diabaikan adalah interaksi antara makanan dan obat-obatan. Sebagian besar lansia mengonsumsi obat harian seperti obat darah tinggi, diabetes, kolesterol, atau pengencer darah. Beberapa jenis sayur, meskipun secara umum sehat, dapat mengganggu efektivitas obat atau menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Contoh nyata, kubis dan kangkung mengandung vitamin K tinggi, yang bisa menetralkan efek obat pengencer darah, seperti warfarin.
Ini bisa membuat darah mengental kembali dan meningkatkan risiko stroke atau serangan jantung. Daun pepaya atau pare bisa berinteraksi dengan obat diabetes, menyebabkan gula darah turun drastis hingga menyebabkan pingsan. Rebung bisa meningkatkan kadar racun dalam darah jika dikonsumsi berbarengan dengan obat-obatan tertentu, apalagi jika ginjal sudah tidak bekerja optimal. 4. Daya tahan tubuh menurun, risiko keracunan meningkat. Tubuh lansia cenderung lebih mudah mengalami keracunan makanan, meskipun dari makanan yang tampaknya sehat. Beberapa faktor pemicunya antara lain kemampuan detoksifikasi hati dan ginjal melemah, sehingga tubuh lebih lambat membuang racun. Keseimbangan mikroflora usus terganggu, membuat tubuh lebih rentan terhadap zat asing. Kekebalan tubuh melemah, membuat tubuh tidak mampu melawan efek buruk dari racun makanan. Itulah sebabnya, meskipun orang muda bisa makan rebung atau daun singkong tanpa keluhan, seorang lansia bisa langsung merasa pusing, mual, atau bahkan lemas setelah mengonsumsinya. 5. Kondisi penyerta, komorbiditas, membuat beberapa sayur jadi risiko. Sebagian besar lansia memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, diabetes, masalah pencernaan, atau gangguan tiroid. Maka makanan yang dulunya netral, kini bisa menjadi ancaman. Contoh kasus. Lansia dengan hipertensi sebaiknya menghindari kangkung dan rebung yang dapat menyebabkan tekanan darah tidak stabil. Penderita asam urat sebaiknya menghindari bayam dan daun pepaya karena purinanya tinggi. Penderita hipotiroidisme sebaiknya tidak makan kubis mentah karena bisa memperburuk tiroid. Penderita gangguan ginjal perlu menjauhi bayam dan daun singkong yang tinggi oksalat. 6. Dukungan dokter dan penelitian medis. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa konsumsi sayuran yang tidak disesuaikan dengan kondisi tubuh dapat menimbulkan dampak serius. Dokter spesialis gizi lansia pun sering memberikan daftar sayur yang sebaiknya dikurangi atau dihindari oleh lansia berdasarkan kondisi individu mereka. Bahkan dalam seminar medis, banyak dokter geriatri menyampaikan bahwa sayuran tidak bisa disamaratakan. Harus dikaitkan dengan kondisi tubuh pasien, jenis keluhan, dan kombinasi makanan lainnya. Maka dari itu, sahabat channel Lansia Sehat harus tahu bahwa sehat bukan soal apa yang dimakan orang lain, tapi soal apa yang cocok untuk tubuh kita sendiri. Kesimpulan bab ini, sahabat channel Lansia Sehat, sekarang kita sudah tahu bahwa tidak semua sayur aman untuk lansia. Lansia mengalami perubahan fungsi tubuh, pencernaan, dan daya tahan. Ada kandungan tertentu dalam sayur yang bisa memicu masalah jika dikonsumsi sembarangan. Interaksi antara obat dan sayur sangat perlu diperhatikan. Setiap kondisi penyakit memiliki pantangan sayur tersendiri. Dengan pemahaman ini, sahabat menjadi lebih bijak dan berhati-hati. Tujuannya bukan untuk menghindari sayuran, tapi untuk menyaring dan memilih mana yang cocok dan mana yang sebaiknya dibatasi. Di bab berikutnya, kita akan bahas secara rinci satu persatu 7 jenis sayuran yang menurut dokter bisa membahayakan lansia jika tidak dikonsumsi dengan tepat. Kita akan pelajari kandungannya, efeknya terhadap tubuh, dan siapa saja yang harus ekstra hati-hati. Pastikan sahabat mengikuti sampai akhir ya, karena informasi ini bisa menyelamatkan banyak orang dari kesalahan pola makan yang tidak disadari. Bab 3. 7 sayuran yang harus diwaspadai lansia, penjelasan kandungan dan efeknya. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami bahwa tidak semua sayur aman untuk dikonsumsi lansia, karena perubahan fisiologis tubuh dan kondisi kesehatan yang menyertainya, maka kini saatnya kita membahas dengan lebih spesifik. Di bab ini, kita akan mengulas satu persatu 7 jenis sayuran yang sebaiknya dibatasi atau dihindari oleh lansia, terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit tertentu seperti ginjal, asam urat, tiroid, atau sedang dalam pengobatan jangka panjang. Mari kita mulai dari daftar pertama hingga ke-7, dengan penjelasan kandungan dan alasan medis mengapa perlu diwaspadai oleh lansia. 1. Bayam kandungan oksalat tinggi yang bisa picu batu ginjal. Bayam adalah sayuran yang sering disebut-sebut sebagai sumber zat besi. Namun, di balik manfaatnya, bayam juga mengandung asam oksalat dalam jumlah tinggi. Kandungan ini sangat berisiko bagi lansia, terutama yang memiliki riwayat batu ginjal atau gangguan fungsi ginjal. Apa itu oksalat? Oksalat adalah senyawa alami yang bisa berikatan dengan kalsium dalam tubuh dan membentuk kristal kalsium oksalat. Kristal inilah yang kemudian dapat menumpuk dan membentuk batu ginjal. Bagi orang muda, ginjal masih kuat untuk menyaringnya. Namun pada lansia, kemampuan filtrasi ginjal sudah berkurang. Efek negatif pada lansia. Risiko batu ginjal meningkat. Nyeri punggung bawah.
buang air kecil tidak lancar atau nyeri, kelelahan karena fungsi ginjal terbebani. Saran dokter, bayam sebaiknya dikonsumsi tidak lebih dari 2 kali seminggu, dan hindari mengonsumsinya bersamaan dengan makanan tinggi kalsium seperti susu atau keju. Rebus bayam sebentar lalu buang air rebusannya agar kandungan oksalat berkurang. 2 daun singkong mengandung sianida alami jika tidak dimasak dengan benar. Daun singkong memang kaya protein nabati dan sering dijadikan sayur lodeh atau urap. Namun siapa sangka, daun singkong mengandung senyawa glikosida sianogenik yang jika tidak dimasak benar, dapat berubah menjadi sianida, zat beracun yang dapat merusak sistem saraf. Mengapa berbahaya? Sianida adalah racun yang bisa menghambat oksigen di dalam sel tubuh. Konsumsi daun singkong yang tidak matang atau hanya dikukus sebentar bisa menyebabkan akumulasi racun dalam tubuh. Gejala keracunan ringan. Sesak napas ringan. Mual dan muntah. Nyeri kepala. Pada lansia, risikonya lebih berat karena detoksifikasi tubuh mereka tidak secepat orang muda. Cara aman konsumsi. Rebus daun singkong minimal 10 menit dan buang air rebusannya. Jangan konsumsi terlalu sering. Hindari jika lansia memiliki riwayat gangguan saraf, ginjal, atau jantung. 3 kubis mentah mengandung goitrogen yang ganggu kesehatan tiroid. Kubis, terutama yang dikonsumsi mentah seperti dalam lalapan atau salad, mengandung zat yang disebut goitrogen. Zat ini diketahui dapat menghambat penyerapan yodium oleh kelenjar tiroid, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar dan terus-menerus. Mengapa ini penting bagi lansia? Kelenjar tiroid memengaruhi metabolisme tubuh. Banyak lansia yang menderita hipotiroidisme, yakni kondisi tiroid yang tidak aktif. Makan kubis mentah bisa memperburuk kondisi ini. Dampaknya, metabolisme makin melambat, berat badan naik tanpa sebab, mudah lelah dan mengantuk. Suasana hati mudah berubah, leher membesar karena pembengkakan kelenjar tiroid. Saran dokter, jika ingin mengonsumsi kubis, masak terlebih dahulu agar goitrogen berkurang. Jangan jadikan lalapan mentah harian. Jika sedang minum obat tiroid, konsultasikan dengan dokter apakah aman makan kubis. 4 terong kandungan solanin yang picu gangguan saraf. Terong termasuk dalam keluarga Nixaceae yang mengandung senyawa solanin. Senyawa ini bersifat toksik jika dikonsumsi dalam jumlah besar dan tidak cocok untuk semua orang. Solanin bisa menyebabkan gangguan pencernaan dan saraf ringan, dan lansia lebih sensitif terhadap efek ini. Efek negatif terong pada lansia. Perut kembung dan begah. Nyeri lambung. Kepala terasa berat. Sendi terasa nyeri. Nafas terasa sesak bagi yang sensitif. Risiko terbesar. Bagi lansia yang memiliki rematik atau asam urat, konsumsi terong bisa memperburuk kondisi karena sifatnya yang inflamatori. Cara aman konsumsi. Jangan makan terong mentah. Batasi konsumsi seminggu sekali. Pilih terong yang masih segar dan jangan digoreng terlalu banyak minyak. 5. Kangkung zat purin yang dapat memicu asam urat. Kangkung sangat populer di Indonesia, mudah ditemukan dan mudah dimasak. Namun, kangkung mengandung zat purin yang tinggi, yang jika diurai dalam tubuh akan menjadi asam urat. Dampak pada lansia. Sendi terasa nyeri, terutama di jempol kaki dan lutut. Gerakan terbatas karena peradangan. Kadar asam urat dalam darah naik. Nyeri saat bangun pagi. Perlu diperhatikan. Bagi lansia yang sudah mengalami gejala gout atau asam urat, kangkung bisa menjadi pemicu serangan berikutnya. Tips dari dokter. Batasi konsumsi maksimal 1 kali per minggu. Jangan konsumsi bersamaan dengan jeroan, daging merah, atau kacang-kacangan. Pilih sayuran rendah purin seperti labu, wortel, atau buncis sebagai pengganti. 6. Daun pepaya getah dan enzim yang mengiritasi pencernaan. Daun pepaya dipercaya dapat menurunkan demam dan melancarkan pencernaan. Namun, getah daun pepaya mengandung enzim papain yang cukup keras bagi lambung lansia, apalagi jika dikonsumsi dalam bentuk mentah atau setengah matang. Bahaya konsumsi pada lansia. Iritasi lambung. Perut terasa perih. Mual dan ingin muntah. Menurunkan tekanan darah terlalu drastis. Kondisi makin berisiko jika lansia memiliki tukak lambung, riwayat mak kronis, hipotensi, tekanan darah rendah. Cara konsumsi yang aman. Rebus daun pepaya hingga lunak dan buang air rebusannya. Hindari jus atau ramuan mentah. Jangan dijadikan konsumsi rutin harian. 7. Rebung potensi sianida dan efek gas di usus.
Rebung, atau tunas bambu muda, sering dijadikan pelengkap dalam sayur lodeh atau sop. Tapi ternyata, rebung mengandung asam sianida alami yang bisa menimbulkan efek toksik jika tidak dimasak sempurna. Selain itu, rebung juga menyebabkan produksi gas dalam usus, yang membuat perut kembung dan tidak nyaman. Risiko konsumsi rebung bagi lansia: sakit perut dan kembung, nafas pendek akibat gas yang menekan lambung, mual, pusing, dan lemas jika terjadi keracunan ringan. Saran medis: rebus rebung minimal 15-30 menit dan ganti air beberapa kali. Hindari konsumsi berlebihan, cukup sebagai pelengkap saja. Tidak disarankan untuk lansia dengan riwayat sakit lambung atau usus sensitif. Refleksi penting untuk sahabat channel Lansia Sehat. Sahabat yang kami cintai, informasi ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai pengingat agar kita lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih sayur. Ingatlah, tubuh lansia tidak seperti dulu, yang tadinya kuat dan bisa menerima berbagai jenis makanan, kini lebih rentan dan mudah mengalami gangguan. Bukan berarti sahabat harus menjauhi semua sayur yang disebutkan tadi. Namun yang perlu dilakukan adalah memahami cara memasak yang benar, mengetahui batas konsumsi yang wajar, mengenali kondisi kesehatan masing-masing, berkonsultasi dengan dokter bila perlu. Dengan cara inilah, sahabat bisa tetap menikmati sayuran tanpa perlu khawatir akan dampaknya. Bab 4. Testimoni lansia yang pernah mengalami dampak dari sayuran tertentu. Sahabat channel Lansia Sehat. Setelah kita membahas panjang lebar tentang 7 jenis sayuran yang perlu diwaspadai oleh lansia, maka kini saatnya kita menyimak kisah-kisah nyata yang bisa memberikan gambaran lebih jelas betapa pentingnya kita memperhatikan apa yang kita konsumsi. Dalam bab ini, kita akan mendengarkan langsung testimoni dari para lansia yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi sayuran tertentu bukan karena sayuran itu sepenuhnya salah, tetapi karena kondisi tubuh mereka memang sudah berbeda. Melalui pengalaman mereka, kita akan belajar bagaimana reaksi tubuh lansia bisa sangat berbeda dari orang muda, dan betapa pentingnya kesadaran dan kehati-hatian dalam memilih serta mengolah makanan sehari-hari, khususnya sayuran. Testimoni 1. Pak Rahmat, usia 68 tahun, batu ginjal setelah terlalu sering makan bayam. Saya pikir bayam itu sayur paling sehat. Apalagi dulu waktu kecil sering diajari makan bayam biar kuat seperti tokoh kartun Popeye. Tapi kenyataannya, waktu saya berusia 66 tahun, saya sering merasa nyeri di pinggang sebelah kiri. Ternyata setelah diperiksa ke dokter, saya kena batu ginjal kecil. Dokter tanya apa saya suka makan bayam. Saya jawab, hampir tiap hari. Ternyata bayam tinggi oksalat bisa sebabkan batu ginjal kalau terlalu sering dimakan, terutama buat orang tua. Dari cerita Pak Rahmat, kita bisa ambil pelajaran bahwa konsumsi berlebihan meskipun itu sayur sehat seperti bayam bisa memberikan dampak negatif bagi tubuh lansia. Kini Pak Rahmat hanya makan bayam seminggu sekali, dan selalu merebusnya hingga lunak sambil mengganti airnya sebelum disajikan. Testimoni 2. Ibu Rukiah, usia 72 tahun. Mual dan lemah setelah makan daun singkong. Saya tinggal di desa, jadi tiap hari masak pakai daun singkong. Suatu hari, saya masak sayur daun singkong yang direbus sebentar karena gas habis. Waktu itu saya pikir tidak apa-apa, toh rasanya enak. Tapi tidak lama setelah makan, saya mulai merasa pusing, perut mual, dan tubuh lemas seperti kehilangan tenaga. Anak saya langsung bawa ke puskesmas. Kata petugas kesehatan, saya mungkin keracunan ringan karena daun singkong mengandung sianida kalau tidak dimasak benar. Pengalaman Ibu Rukiah mengajarkan bahwa proses memasak sangat memengaruhi aman atau tidaknya sebuah sayuran, terutama yang mengandung senyawa alami seperti sianida. Kini, beliau lebih berhati-hati dan tidak lagi terburu-buru saat mengolah makanan. Testimoni 3. Pak Sulaiman, usia 65 tahun, hipotiroid makin parah karena kubis mentah. Saya punya masalah tiroid sejak beberapa tahun lalu. Dokter sudah kasih tahu untuk perhatikan makanan. Tapi karena saya suka lalapan, saya makan kubis mentah hampir tiap hari. Saya pikir karena itu sayur, pasti sehat. Lama-kelamaan badan saya jadi gampang lelah, berat badan naik tanpa sebab, dan leher seperti bengkak. Pas kontrol ulang, dokter bilang kondisi hipotiroid saya makin memburuk. Setelah ditelusuri, salah satunya karena goitrogen dari kubis mentah. Dari cerita Pak Sulaiman, kita belajar bahwa sayur mentah tertentu, meskipun tampak sehat, bisa memperparah kondisi jika dikonsumsi tidak sesuai dengan kondisi medis seseorang. Sejak itu, beliau mengganti lalapan dengan sayur matang seperti bayam dan wortel kukus.
Testimoni 4. Ibu Nurlela, usia 70 tahun. Sendi nyeri karena terlalu sering makan terong. Terong itu sayur favorit saya. Saya suka terong balado, terong bakar, dan terong goreng. Tapi saya mulai merasa sendi lutut saya nyeri, dan jari-jari kaki terasa sakit kalau bangun tidur. Saya pikir itu karena usia. Tapi setelah periksa ke dokter dan dicek darah, ternyata kadar asam urat saya tinggi. Dokter bilang salah satunya karena saya makan terong terlalu sering. Terong itu mengandung solanin, bisa picu inflamasi dan nyeri sendi bagi lansia yang sensitif. Kini, Ibu Nurlela mulai mengganti menu hariannya. Ia masih makan terong sesekali, tapi tidak lebih dari seminggu sekali. Ia juga lebih menyukai cara memasak rebus atau kukus ketimbang goreng. Testimoni 5. Pak Johan, usia 69 tahun, serangan asam urat setelah konsumsi kangkung. Saya sering dimasakkan kangkung oleh istri saya. Katanya biar lancar pencernaan. Tapi suatu hari, saya bangun tidur dan merasa nyeri luar biasa di jempol kaki. Rasanya seperti ditusuk jarum panas. Ternyata itu serangan asam urat. Setelah dicek, asam urat saya tinggi. Dokter menanyakan soal makanan, dan saya cerita sering makan kangkung. Ternyata kangkung tinggi purin, dan bisa picu asam urat. Baru kali itu saya tahu. Cerita Pak Johan menunjukkan pentingnya pengetahuan tentang kandungan makanan, termasuk sayuran yang tampaknya aman, seperti kangkung. Kini, beliau lebih suka sayur bening dengan labu siam atau bayam muda. Testimoni 6. Ibu Sri Wahyuni, usia 67 tahun, mak kambuh setelah konsumsi daun pepaya. Saya diberi saran dari tetangga untuk minum rebusan daun pepaya supaya tubuh lebih segar. Tapi setelah minum 2 hari berturut-turut, perut saya perih seperti terbakar. Saya sampai muntah-muntah dan tidak bisa makan. Dokter bilang, daun pepaya punya enzim papain yang bisa iritasi lambung. Terutama buat lansia yang punya riwayat MAG seperti saya. Sejak itu saya kapok. Kisah Ibu Sri menekankan bahwa pengobatan alami pun tidak boleh sembarangan. Harus tetap mempertimbangkan kondisi tubuh, riwayat penyakit, dan dosis yang sesuai. Testimoni 7. Pak Darto, usia 74 tahun, kembung parah setelah makan rebung. Saya makan sop rebung buatan anak saya. Rasanya enak, tapi malamnya perut saya kembung sekali, susah buang angin, dan terasa nyeri seperti masuk angin. Keesokan harinya saya lemas dan pusing. Kata dokter, rebung bisa sebabkan gas dalam usus dan harus dimasak sampai benar-benar matang. Mungkin kemarin itu belum cukup matang. Pak Darto kini menghindari makanan berbau tajam seperti rebung, dan hanya makan jika betul-betul yakin cara masaknya sudah tepat. Ia lebih memilih makanan yang ringan di perut dan tidak menimbulkan gas. Pola yang bisa kita pelajari dari testimoni para lansia. Dari ketujuh testimoni tersebut, kita bisa menarik beberapa kesimpulan penting. Kondisi tubuh lansia berbeda-beda. Yang cocok untuk satu orang, belum tentu cocok untuk orang lain. Sayuran bisa berbahaya jika tidak diolah dengan benar. Makanan alami pun bisa jadi pemicu penyakit jika dikonsumsi berlebihan atau dalam kondisi tertentu. Peran dokter dan edukasi sangat penting agar kita tidak sembarangan mengikuti mitos atau kebiasaan lama yang belum tentu sesuai dengan kondisi sekarang. Kesadaran diri dan pengalaman orang lain bisa menjadi guru terbaik dalam merawat kesehatan lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, apakah sahabat pernah mengalami pengalaman serupa? Mungkin merasa tidak nyaman setelah makan sayur tertentu? Atau punya kisah yang ingin dibagikan agar bisa jadi pelajaran untuk yang lain? Silakan tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu cerita sahabat bisa menyelamatkan orang lain dari risiko yang sama. Di channel Lansia Sehat ini, kita saling belajar, saling mendukung, dan saling menjaga agar usia senja tetap berkualitas dan penuh semangat. Bab 5. Tips aman konsumsi sayuran untuk lansia, saran dokter, dan praktik sehari-hari. Sahabat channel Lansia Sehat. Setelah kita membahas satu persatu jenis sayuran yang perlu diwaspadai oleh lansia, serta mendengar langsung testimoni dari sahabat-sahabat kita yang pernah mengalami gangguan akibat konsumsi sayuran tertentu, kini tiba saatnya kita membahas hal yang sangat penting sekaligus menenangkan. Bagaimana cara agar kita tetap bisa makan sayuran dengan aman dan bermanfaat, sesuai dengan kondisi tubuh lansia? Karena perlu kita tegaskan kembali. Bukan berarti lansia tidak boleh makan sayur. Bukan pula berarti semua sayuran itu berbahaya. Tetapi, yang paling tepat adalah, kita perlu tahu cara memilih, mengolah, dan mengonsumsi sayuran yang sesuai dengan kemampuan tubuh dan kondisi kesehatan kita masing-masing.
Bab ini akan membahas berbagai strategi aman mengonsumsi sayur untuk lansia, berdasarkan panduan dokter spesialis gizi dan ahli geriatri. Yuk kita simak secara rinci. 1. Kenali kondisi tubuh dan penyakit penyerta. Langkah paling pertama sebelum menentukan jenis sayuran yang cocok adalah memahami kondisi tubuh sendiri. Setiap orang berbeda. Ada yang sehat secara umum, ada pula yang memiliki komorbid seperti asam urat, hipertensi, diabetes, penyakit ginjal kronis, gangguan tiroid, masalah lambung atau MAG, penyakit jantung. Saran dokter, jika sahabat memiliki riwayat batu ginjal, hindari sayur tinggi oksalat seperti bayam dan daun singkong. Jika punya hipotiroidisme, hindari kubis mentah dan brokoli mentah. Bila menderita asam urat, batasi kangkung, bayam, dan daun pepaya. Jika ada gangguan pencernaan, hindari sayuran yang menghasilkan banyak gas seperti rebung, kol, atau terong dalam jumlah besar. Mengetahui kondisi tubuh secara berkala sangat penting. Jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter dan minta daftar sayur yang direkomendasikan maupun yang perlu dibatasi sesuai dengan kondisi tubuh. 2. Olah sayur dengan cara yang tepat dan aman. Banyak risiko dari sayuran berbahaya bagi lansia berasal dari cara pengolahan yang kurang tepat. Maka kunci dari konsumsi sayuran yang sehat adalah memasak dengan benar. Berikut ini panduan cara aman mengolah sayuran. Rebus hingga matang sempurna, terutama untuk daun singkong, rebung, dan bayam. Rebus minimal 10-15 menit dan buang air rebusannya agar zat berbahaya seperti sianida atau oksalat ikut terbuang. Hindari lalapan mentah jika punya riwayat gangguan tiroid atau lambung. Kubis dan brokoli mentah mengandung goitrogen tinggi. Lebih baik dikukus atau direbus ringan. Potong kecil-kecil untuk memudahkan pencernaan. Usus lansia tidak seefektif saat muda. Sayur yang dipotong kecil akan lebih mudah dicerna. Jangan goreng terlalu lama atau dengan minyak bekas. Gorengan bisa merusak kandungan gizi sayuran dan menambah beban bagi penderita jantung atau kolesterol tinggi. Gunakan bumbu alami, hindari penyedap berlebihan. Lansia sering mengalami penurunan fungsi pengecap, sehingga cenderung menambahkan banyak garam atau penyedap. Gunakan alternatif seperti bawang putih, jahe, kunyit, atau sereh untuk memberi rasa alami dan sekaligus menyehatkan. 3. Kombinasikan dengan sayuran yang aman dan kaya serat larut. Untuk menggantikan sayuran yang harus dibatasi, sahabat bisa memilih alternatif sayuran yang lebih aman, mudah dicerna, dan tetap bergizi. Misalnya, wortel, baik untuk penglihatan dan kaya serat larut. Labu siam, ringan di perut, cocok untuk penderita ginjal. Daun katuk, tinggi zat besi dan aman untuk lansia. Buncis muda, rendah purin, bisa untuk penderita asam urat. Sawi putih yang dimasak, aman asal tidak mentah. Oyong, gambas baik untuk pencernaan dan gula darah. Cara paling baik mengonsumsi sayuran adalah dengan variasi harian. Tidak perlu makan satu jenis terus-menerus. Gantilah menu setiap 2-3 hari agar tidak terjadi akumulasi zat tertentu dalam tubuh. 4. Perhatikan waktu makan dan kombinasi dengan makanan lain. Lansia sering mengalami keluhan seperti begah, perut penuh, atau bahkan diare ringan setelah makan sayuran tertentu. Maka penting untuk memperhatikan waktu makan dan cara mengombinasikan sayuran. Tips waktu makan sayur. Hindari makan sayur mentah di malam hari. Sayur tinggi serat kasar, seperti daun singkong, daun pepaya, sebaiknya dimakan di siang hari. Makan sayur dalam porsi kecil namun lebih sering, 3-4 kali sehari. Kombinasi yang baik. Sayur rebus, protein ringan, telur rebus, tahu, tempe kukus. Sup sayur, nasi merah, tumis ringan, buah potong sebagai penutup. Hindari kombinasi seperti sayur tinggi oksalat, produk susu tinggi kalsium, sayur tinggi purin, jeroan atau daging merah, sayur berserat kasar, makanan asam yang bisa mengiritasi lambung. 5. Lakukan evaluasi rutin dan diskusikan dengan dokter atau ahli gizi. Setiap tubuh lansia memiliki keunikan. Maka penting untuk melakukan evaluasi kesehatan secara berkala, minimal 3 bulan sekali. Beberapa hal yang perlu dipantau. Kadar asam urat, fungsi ginjal, ureum, kreatinin, kadar TSH FT4 untuk tiroid, profil lipid, kolesterol, HDL, LDL, kondisi saluran cerna. Bila perlu,
Sahabat bisa meminta saran dari dokter atau ahli gizi untuk membuat daftar sayur yang cocok sesuai hasil pemeriksaan kesehatan. Jangan malu bertanya atau membawa catatan makanan harian ketika kontrol ke dokter. Justru itu akan membantu dokter memberikan nasihat lebih tepat dan personal. 6. Edukasi keluarga dan orang sekitar. Tak jarang, anggota keluarga menyiapkan makanan tanpa tahu kondisi sahabat lansia. Maka penting sekali melibatkan keluarga dalam proses menjaga pola makan sehat. Langkah yang bisa dilakukan. Minta anak cucu ikut menonton video ini. Tempel daftar sayur aman dan yang perlu dibatasi di dapur. Minta keluarga ikut menyusun menu harian sesuai anjuran dokter. Keluarga yang peduli akan sangat membantu menjaga konsistensi pola makan sehat lansia. Dengan komunikasi yang baik, pola makan sehat bisa menjadi budaya keluarga. Catatan tambahan. Kapan harus waspada? Sahabat perlu segera berkonsultasi ke dokter jika mengalami gejala berikut setelah makan sayur tertentu. Nyeri hebat di perut, pusing dan mual mendadak, muntah berulang, nyeri sendi yang luar biasa, perubahan drastis pada buang air kecil, tubuh lemas atau gemetar. Jangan menunda untuk mencari bantuan medis. Kadang tubuh sudah memberi sinyal tetapi kita abaikan karena menganggapnya biasa. Kesimpulan. Bijak makan sayur, sehat menikmati usia senja. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai. Usia boleh bertambah, tetapi kualitas hidup bisa tetap dijaga. Salah satu kuncinya adalah dengan memperhatikan apa yang kita konsumsi setiap hari. Sayuran memang penting, tetapi kita perlu menjadi konsumen yang cerdas dan sadar akan kondisi tubuh sendiri. Bijak memilih, bijak memasak, bijak mengombinasikan. Dan yang terpenting, selalu evaluasi dan konsultasi. Itulah resep sehat lansia dalam menikmati anugerah kehidupan di usia senja. Mari kita jaga kesehatan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga demi orang-orang yang mencintai kita. Karena sehat itu bukan tujuan, tapi bekal untuk terus bersyukur, beribadah, dan menikmati kebahagiaan bersama keluarga. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati, kita telah menapaki pembahasan panjang yang penuh informasi, kesadaran, dan pelajaran berharga. Dari awal hingga akhir video ini, kita sudah bersama-sama membahas 7 jenis sayuran yang perlu diwaspadai oleh lansia, lengkap dengan penjelasan medis, kandungan zat di dalamnya, testimoni nyata dari sahabat-sahabat lansia, hingga tips praktis agar tetap bisa menikmati sayuran dengan aman dan sehat. Mari kita ingat kembali pelajaran penting dari video ini. Tidak semua sayur cocok untuk semua orang, terlebih bagi lansia dengan kondisi kesehatan tertentu. Ada kandungan seperti oksalat, purin, goitrogen, solanin, dan sianida alami yang bisa membahayakan bila tidak dikonsumsi dengan bijak. Testimoni sahabat-sahabat kita membuktikan bahwa kesalahan dalam mengolah atau memilih sayur bisa berakibat serius. Namun, dengan ilmu dan kehati-hatian, semua bisa dikendalikan. Lansia tetap bisa makan enak, sehat, dan bergizi tinggi asal tahu caranya. Konsultasi dengan dokter, mengatur porsi, serta mengolah sayur dengan benar adalah kunci utama agar sayur menjadi teman kesehatan, bukan penyebab penyakit. Sahabat channel Lansia Sehat, kami percaya bahwa usia bukan penghalang untuk belajar dan bertumbuh. Justru di masa inilah, kita memiliki waktu dan kebijaksanaan lebih untuk merawat diri dan memberi teladan sehat kepada anak cucu. Menjaga pola makan, termasuk dalam memilih dan mengolah sayuran, adalah bagian dari rasa syukur kepada Sang Pencipta atas tubuh yang telah menemani kita puluhan tahun. Mari kita tinggalkan anggapan bahwa semua sayur pasti aman tanpa pengecualian. Sebaliknya, mari tumbuhkan kesadaran baru, bahwa pengetahuan, kewaspadaan, dan kebiasaan yang benar akan membawa kita pada usia tua yang sehat, mandiri, dan membahagiakan. Ajak sahabat lain untuk berbagi. Sebelum video ini berakhir, kami ingin mengundang sahabat untuk berbagi pengalaman di kolom komentar. Apakah sahabat pernah mengalami keluhan setelah makan sayur tertentu? Apa sayuran yang sahabat paling sering konsumsi? Dan bagaimana cara memasaknya? Apakah sahabat punya resep khusus untuk mengolah sayur dengan cara yang lebih sehat? Komentar sahabat bisa jadi sumber ilmu untuk sesama lansia. Yuk, kita saling dukung dan berbagi kebaikan. Dukung channel Lansia Sehat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, aktifkan lonceng notifikasi, bagikan video ini ke grup keluarga, teman lansia, atau komunitas pengajian dan posyandu lansia. Dan tentu saja,
Subscribe channel Lansia Sehat agar sahabat tidak ketinggalan video edukatif lainnya seputar kesehatan lansia. Doa penutup. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, limpahkanlah kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan kepada seluruh sahabat lansia kami. Jadikan makanan yang mereka konsumsi sebagai berkah, bukan penyakit. Karuniakan pemahaman dan kesadaran agar kami semua bisa menjaga tubuh ini dengan baik. Jauhkan kami dari makanan yang merugikan, dan dekatkan kami dengan pola hidup yang sehat dan bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya dari channel Lansia Sehat, tempat di mana usia senja tetap bersinar, dan semangat hidup tetap menyala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat selalu dari kami untuk sahabat channel Lansia Sehat.